Oke, kita mulai perkuliahan pertemuan ketiga part 2. Oke, sambil lalu menunggu, saya akan mengerti dulu. Pertemuan part yang pertama, kita sudah sampai ke nomor 11 di sini. Gerak melingkar listrik. Selanjutnya, pertemuan ketiga part yang kedua, kita lanjut ke gerak melingkar peraturan nomor 12. Akan tetapi yang nomor 12 di sini di buku ini menyampaikan kesimpulan dari part pertama, menyampaikan kesimpulan dari nomor 1 sampai nomor 11 di situ. Saya akan bacakan di sini. Gerak melingkar beraturan yaitu gerak benda yang lintasannya berupa lingkaran dan mempunyai besar kecepatan yang sama selalu tetap, tetapi arah kecepatannya selalu menyinggung lingkaran. Sehingga mempunyai percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran dan disebut percepatan sentripetal. Fungsi dari percepatan sentripetal ini adalah untuk berubah arah kecepatan benda sehingga tetap berupa lingkaran. Ini hampir sama kayak part pertama, tidak hanya sebagai kesimpulannya saja. Kecepatan linear adalah kecepatan yang arahnya selalu menyinggung. Selalu menyinggung lintasannya dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Kecepatan angular ataupun omega atau kecepatan sudut adalah kecepatan yang berimpit dengan lintasan. Jika waktu yang diperlukan untuk mengelilingi satu lingkaran penuh disebut periode T dan besar sudut yang ditempuh adalah warat, maka kecepatan sudut omega sama dengan 2pi dibagi T detik, atau P omega sama dengan 2pi per T. T itu adalah periode. Sedangkan lintasannya ditempuh selama T detik adalah S sama dengan keliling lingkaran, sehingga kecepatan linearnya adalah V sama dengan S dibagi T sama dengan 2pi dikalikan R dibagi T, atau V sama dengan 2pi dibagi T dikalikan R, atau yang kita pakai biasanya V sama dengan omega dikalikan R. F itu adalah frekuensi, jumlah putaran yang dia lakukan oleh benda tiap satu satuan waktu. Ini hampir sama kayak part pertama. Percepatan sentripetal juga hampir sama kayak part yang pertama. Saya bacakan saja, ini hanya sebagai kesimpulan. Percepatan sentripetal yaitu percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran dan besarnya AR dikalikan P sama dengan P kuadrat dibagi R. Di buku ini tertulis AR, akan tetapi kalau saya pribadi biasanya saya menggunakan AS. Sekarang tergantung dari kalian, bisa menggunakan AR atau bisa menggunakan AS. Gaya sentripetal yaitu gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran. Untuk gambarnya di sini sudah ada. V1 menuju keluar, V2 menuju keluar, V3 menuju keluar. Ini untuk gaya sentripetal. Untuk AR atau AS-nya, dia AR1 menuju ke pusat, AR2 menuju ke pusat, dan AR yang ketiga dia menuju ke pusat. Itu untuk percepatan sentripetalnya.
Apa perbedaan antara gaya sama sumber pedal? Untuk gayanya dia V dan A. Kalau percepatannya tidak hanya A saja, A menuju ke pusat. Oke, untuk hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3 kita bisa bahas di bab gaya. Nanti kita lepaskan ini saja. Untuk ayunan kronis pun juga ada di bab gaya, kita bahas secara detail untuk hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, dan ayunan bola atau bandul, ayunan bandul yang disebut ayunan bandul ini. Untuk rumus-rumusnya kita lepas saja ini karena nanti pada saat bab gaya pasti akan kita bahas secara detail. Nah, yang ini sekarang. Menentukan kemiringan jalan. Sebuah mobil yang melewati suatu tikungan yang tajam akan mengalami gaya yang arahnya keluar tikungan. Gaya ini adalah gaya sentrifugal. Untuk memperkecil pengaruh gaya sentrifugal, biasanya jalan di tikungan dibuat miring. Untuk kemiringan jalan tersebut, maka kecepatan maksimum mobil dapat dihitung agar mobil tersebut tidak terlempar dari jalan. Nah, ada mobil di sini, terus untuk tikungan, dia ada tikungan di situ, ada FF, ada FA. Posisi mobil bisa dilihat di atas ini, posisi mobilnya. Dia menuju ke sini. Untuk gaya posisi mobil bisa dilihat seperti ini. Kita lepas saja, nanti kita akan bahas untuk gaya. Ini pasti kalian ingat-ingat di SMA. Ada MG, bisa disebut W, ini lepas saja nanti di bab gaya. Untuk rumusnya pun juga kita lepas saja karena ini bab gaya, bukan bab bukan bab gerak. Contoh penggunaan gerak melingkar hampir sama kayak bab pertama, ini hanya sebatas sebatas kesimpulan. Yang A di situ dua roda yang dihubungkan sabu atau ban berjalan. Ada ini part pertama sudah kita bahas. R1 sama dengan tidak sama dengan R2, V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. V itu adalah kecepatan ban berjalan. Omega 1 tidak sama dengan omega 2, omega 1 dibagi omega 2 sama dengan R2 dibagi R1. Untuk B hampir sama kayak di part pertama, kita sudah bahas ini poros. Oh ya, ini yang poros. Untuk susunan ini berlaku R1 tidak sama dengan R2, V1 tidak sama dengan V2, omega 1 sama dengan omega 2, V1 sama dibagi V2 sama dengan R1 dibagi R2. Ini posisi porosnya. Dua roda yang dihubungkan dengan gigi untuk sudut ini berlaku, ini yang singgungan yang pertama kita sudah bahas pun juga di situ. N1 jumlah gigi roda 1, N2 jumlah gigi roda 2, V1 sama dengan V2 tetapi arah putaran berlawanan. Ini kita sudah bahas. Omega 2 sama dengan omega 2, omega 1 dibagi omega 2 sama dengan N2 dibagi N1 seharusnya ini omega 1 seharusnya omega 2 melainkan omega 1 sama dengan omega 2. Oke, contohnya di sini kita ada kita lepas saja contohnya. Oke, sudah selesai untuk bab kedua.
Kalau sudah selesai untuk bab 2, berarti sekarang ke tugas. Oke, saya akan bacakan pelan-pelan untuk tugas karena beberapa mahasiswa masih menanyakan soal itu ditulis apa enggak, Pak? Soal tidak usah ditulis, langsung jawabannya saja. Dan ada beberapa mahasiswa yang meminta file di YouTube sudah lengkap, sudah saya jabarkan satu persatu. Jadi filenya ada di YouTube semua, sehingga filenya ini ada di YouTube. Oke, terus sekarang ke tugasnya. Oke, tugas yang berikutnya. Nomor 1. Nomor 1, saya ngambil nomor 2 di sini. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 20 per sekon atau detik. Setelah 5 detik mengalami percepatan 4 meter per sekon ojak, berapa meter per sekon kecepatan akhirnya dan berapa meter jarak yang ditempuh benda tersebut. Itu nomor 1, gambarnya ada seperti ini gambarnya. Ada sebuah mobil di situ, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Setelah 5 detik mengalami percepatan 4 meter per sekon. Yang ditanyakan kecepatan akhir atau VT dan berapa meter jarak yang ditempuh untuk benda atau S. Oke, itu nomor 1. Saya ngambil nomor 2, itu nomor 1. Nomor 2. Ini gampang, ini gampang. Nomor 2 saya ngambil nomor 4. Sebuah mobil menguji speedometer. Jarak yang ditempuh sepanjang 1 km dalam waktu 63 detik. Pada speedometer menunjukkan 60 km per jam. Tentukan A. Kecepatan mobil yang sesungguhnya dalam kilometer per jam. B. Persentase kesalahan speedometer. Oke. Itu nomor 2. Ini gampang. Ini gampang. Nomor 3. Oke, nomor 3. Saya ngambil nomor 1, nomor 3. Nomor 3. Sebuah batu dijatuhkan dari sebuah jembatan. Jatuh di air 2,5 detik kemudian. Ditanyakan A. Berapa kecepatan akhir? B. Berapa tinggi jembatan?
Itu nomor 3. Nomor 4. Oke, ini lumayan bagus soalnya. Nomor 4. Saya ngambil nomor 4. Sebuah bola dilempar tegak lurus ke atas. Kemudian setelah mencapai ketinggian kemudian setelah mencapai ketinggian 7 meter, bola turun lagi. Setelah berapa lama bola dapat ditangkap kembali oleh si penangkap? Itu nomor 4. Saya kecilkan saja biar lebih enak gambarnya juga, biar lebih bisa dilihat. Oke, ini nomor 4. Sebuah bola dilempar tegak lurus ke atas. Ini ada orang melempar bola tegak lurus ke atas. Kemudian setelah mencapai ketinggian 7 meter, bola turun. Setelah berapa lama bola dapat ditangkap kembali oleh si pelempar? Berarti setelah berapa lama? Berarti berapa lama yang ditanyakan pada saat bola bisa ditangkap oleh si pelempar ini. Itu nomor 4. Yang ke-5. Saya tuliskan dulu. Yang ke-5, saya ngambil nomor 5 ini. Perhatikan soal pada gambar berikut. Di situ ada gambar, ada benda yang menuju dari sini menuju ke sini. Dia jatuh dari posisi A menuju ke posisi B. A sampai C sama dengan 19,6 meter. Berarti A sampai C. Dari A ke C. Berarti kalau meter dari A ke C berarti dia jarak. Jarak A ke C sama dengan 19,6 meter. Gravitasinya sama dengan 9,81 meter per sekon kuadrat. VA atau kecepatan bolanya sama dengan 3 meter per sekon. Tentukan atau berapa A waktu dari A ke B, berarti waktu dari A ke B, bola tersebut dari menuju dari A ke B ini, ya cekung ke sini. Kira parabola bisa. Yang B, jarak CB. Berarti jarak CB atau jarak dari C menuju B. Kita cari jaraknya atau S-nya di sini. Itu nomor 5. Sekarang ke nomor 6. Nomor 6. Oke, ini ada.
Nomor 6. Jari-jari roda kecil dan besar pada lokomotif suatu kereta api masing-masing 40 cm dan 75 cm. Jika kereta api berjalan beraturan, sehingga roda kecil mempunyai waktu putar P per 25 sekon. Hitunglah A. Kecepatan sudut dan kecepatan linier kedua roda. B. Waktu untuk menempuh jarak 144 km. Itu untuk nomor 6. Nomor 7-nya saya ambil nomor 3 di sini. Sebuah mobil melaju di sebuah tikungan berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari 40 meter dan kelajuan 4 meter per sekon. Hitunglah percepatan sentripetalnya. Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bulan berputar mengelilingi bumi dan kembali ke tempat semula dalam waktu 30 hari bila jarak bulan bumi sama dengan 4.105 km. Hitunglah A. Kecepatan linier bulan, B. Kecepatan anguler bulan, C. Percepatan sentripetal bulan. Itu untuk nomor 8. Nomor 9. Sebuah benda, saya ngambil nomor 3, nomor 9, saya ngambil nomor 3. Sebuah benda terlempar ke atas dengan sudut kemiringan 60 derajat dan kecepatannya 200 km per jam. Pada daerah pengaruh gravitasi 9,8, tentukan A. Jarak benda jatuh ke atas, B. Tinggi maksimum yang dicapai. Itu nomor 9. Sekarang nomor 10. Nomor 10 saya ngambil yang mana? Oke. Nomor 10 saya ngambil yang nomor 7 saja. Sebuah poros motor listrik dipercepat dari keadaan diam sampai kecepatan anguler 1020 rpm dalam waktu 6 sekon. Hitunglah A. Percepatan angulernya, yang B. berapa putaran yang dilakukan sampai kecepatan itu. Itu nomor 10. Dan yang terakhir nomor 11 dari saya. Ada oke.
kalian megang bolpen, ini nomor 11, kalian megang bolpen, bolpen kalian megang kalian megang bolpen, setelah itu kalian jatuhkan bolpen itu. Nah, yang saya tanyakan, berapa kecepatan bolpen itu pada saat bolpen itu ke tanah? Oke, saya ulangi. Nomor 11. Ada sebuah bolpen yang dipegang kalian, di situ dijatuhkan sama kalian bolpennya. Setelah itu, hitunglah kecepatan bolpen pada saat bolpen itu sampai ke tanah. Itu nomor 11. Oke, paham? Saya ulangi lagi untuk soal tugas. Saya ulangi untuk tugasnya, nomor-nomornya berapa, saya ulangi biar lebih mantap dan tidak ada yang tanya lagi. Soal ini apa Pak? Soal ini apa Pak? Ya, tidak ada yang tanya lagi seperti itu. Soal yang nomor ini kayak gimana Pak? Oke. Soal tugas soal nomor 1. Saya ngambil nomor 2. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 20 per sekon setelah 5 detik mengalami percepatan 4 meter per sekon. Berapa meter per sekon kecepatan akhirnya dan berapa meter jarak yang ditempuh benda tersebut? Itu nomor 1, gambarnya seperti ini. Terus nomor 2 saya ambil nomor 4. Sebuah mobil menguji speedometernya. Jarak yang ditempuh sepanjang 1 km dengan waktu 63 detik. Pada speedometer menunjukkan 60 km per jam. Tentukan A. Kecepatan mobil yang sesungguhnya dalam kilometer per jam. B. Percepatan kesalahan speedometer. Itu soal nomor 2. Yang berikutnya soal nomor 3. Saya percepat. Soal nomor 3, saya ngambil nomor pertama. Sebuah batu dijatuhkan dari sebuah jembatan. Jatuh di air 2,5 detik. Kemudian ditanyakan berapa kecepatan akhir, yang B berapa tinggi jembatan. Itu soal nomor 3. Sekarang soal nomor 4. Saya ngambil nomor 4. Sebuah bola dilempar tegak lurus ke atas, kemudian setelah mencapai ketinggian 7 meter, bola turun lagi. Setelah berapa lama bola dapat ditangkap kembali oleh si pelempar? Ini soal nomor 4. Soal nomor 5, saya ngambil nomor 5. Perhatikan soal pada gambar berikut. Pada gambar ini, A ke C sama dengan 19,6 meter, D sama dengan 9,81 meter per sekon pangkat 2, VA sama dengan 3 meter per sekon. Yang ditanyakan berapa? A, waktu dari A ke B. B, jarak CB atau SCB.
Itu soal nomor 5. Sekarang lanjut ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, saya ngambil nomor 1. Jari-jari roda kecil dan besar pada lokomotif suatu kereta api masing-masing 40 cm dan 75 cm. Jika kereta api berjalan berakuran sehingga roda kecil mempunyai waktu putar pi per 25 sekon, maka tentukan A. Kecepatan sudut dan kecepatan linier kedua roda. B. Waktu untuk menempuh jarak 144 km. Itu soal nomor 6. Sekarang soal nomor 7. Nomor 3. Sebuah mobil melaju di sebuah tikungan berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari 40 meter dan kelajuan 4 meter per sekon. Hitunglah percepatan sentripetalnya. Itu nomor 7. Sekarang nomor 8. Bulan berputar mengelilingi bumi dan kembali ke tempat semula dalam waktu 30 hari. Bila jarak bumi bulan sama dengan 4.105 km, maka hitunglah A. Kecepatan linear bulan, B. Kecepatan angular bulan, C. Percepatan sentripetal bulan. Itu nomor 8. 6, 7, 8. Oke, itu nomor 8. Nomor 9. Oke. Nomor 9 di sini nomor 10. Nomor 9 di sini nomor 3. Sebuah benda terlempar ke atas dengan sudut kemiringan 60 derajat dan kecepatan 200 km per jam pada daerah pengaruh gravitasi 9,8. Tentukan A. Jarak benda jatuh ke tanah, B. Tinggi maksimum yang dicapai. Itu nomor 9. Nomor 10-nya oke. Nomor 10-nya saya ngambil yang ini nomor 7. Sebuah poros motor listrik dipercepat dari keadaan diam sampai kecepatan angular 1020 rpm dalam waktu 6 sekon. Hitunglah A. Percepatan angularnya, B. Berapa putaran yang dilakukan sampai kecepatan itu. Itu nomor 10. Sekarang nomor 11. Kalian ngambil bolpen, setelah itu kalian jatuhkan bolpen tersebut. Nah, hitunglah kecepatan bolpen ini pada saat sampai ke tanah. Itu nomor 11. Oke, kalau ada yang tanya tentang tugas, tentang teori, ataupun tentang apa, untuk teori saya yakin di YouTube sudah lengkap dan bisa berulang-ulang, bisa ditonton berulang-ulang kalian, jadi teorinya bisa sama tugasnya bisa paham betul. Tetapi kalau ada yang belum paham, tanyakan atau WA di grup saja. WA di grup saja biar yang tanya itu
tidak biar saya jawabnya, biar tidak bolak-balik jawabnya. Paham? Oke. Kalau sudah paham, saya lanjutkan untuk prosesi cara penulisan tugas dan pengiriman tugas serta absensinya. Oke. Tata cara pengerjaan dan pengumpulan tugas. Ditulis tangan menggunakan bolpen dengan kertas A4. Pojok kiri, yang kedua, pojok kiri diberi nama, kelas, dan NPM-nya. Yang ketiga, hasil tugas difoto dan dijadikan format JPG. Yang keempat, hasil tugas dikirim melalui email sandi@punira.ac.id. Yang kelima, judul email diketik tugas ketiga, nama, NPM-nya. Yang berikutnya, mahasiswa tidak mengikuti format tidak dinilai. Yang berikutnya, akhir pengumpulan tugas sampai hari Jumat jam 7 pagi untuk kelas A dan kelas B. Serta hari Sabtu jam 7 pagi untuk kelas C dan kelas K. Oke. Saya ulangi. Tata cara pengerjaan dan pengumpulan tugas. Yang pertama, ditulis tangan menggunakan bolpen dengan kertas A4. Yang kedua, pojok kiri diberi nama, kertasnya itu pojok kiri diberi nama, kelas, dan NPM. Yang ketiga, hasil tugas difoto dan dijadikan format JPG. Yang keempat, hasil tugas dikirim melalui email sandi@punira.ac.id. Yang kelima, judul email diketik tugas ketiga, nama, NPM. Yang keenam, mahasiswa tidak mengikuti format di atas tidak dinilai. Yang ketujuh, akhir pengumpulan tugas sampai hari Jumat jam 7 pagi untuk kelas A dan B, serta hari Sabtu jam 7 pagi untuk kelas C dan K. Oke, itu adalah tata caranya. Sekarang absennya ya. Absennya untuk yang kelas A. Saya bacakan. https://2 di garis miring P besar W8T P A G besar L besar U besar HXG P besar L besar R besar C besar 9. Itu untuk absensi kelas A. Absensi kelas B, https://2 garis miring 2 from gle garis miring 7 tu2 G besar Y besar 1 W besar Z besar G 4 ZN D besar F besar 99. Itu untuk absensi kelas B. Sekarang absensi kelas C. https://2 garis miring from .gle garis miring YY987NW3K besar W6 F besar 2 V YE8. Itu untuk absensi kelas C.
Sekarang absensi kelas K. https /2 from gle B besar P T C R besar H 7 N besar F besar K besar K kecil P besar S P G 7. Itu untuk absensi kelas K. Oke, pertemuan ketiga saya tutup. Kita ketemu di pertemuan keempat. Saya ingatkan, yang tanya silakan tanya ke grup biar saya jawabnya enak, tidak berulang-ulang saya jawabnya. Oke, kalau sudah selesai saya cukupkan. Ketemu di pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.